Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari sekarang dan seterusnya. Menanggapi pertanyaan teman-teman tentang Mogo Potongo versi Sunan Kali yang bisa untuk metode menghapus atau menghilangkan atau melepaskan lah istilahnya, membebaskan diri dari emosi-emosi dengan sangat super cepat. Ada yang bertanya, kok Mogo Potongo kok dihubung-hubungkan dengan agama Islam, apa itu bukan bid'ah dan lain-lain. Nah, gini ya, saya jawab ya, Allati alamal bil kolam, langsung aja ya. Allah itu mengajarkan dengan perantaraan kolam. Kolam sebagian berpendapat adalah tulisan, tapi sebenarnya kolam berasal dari kata kola, artinya dari suara. Bahasa Jawanya ketok tular, dari mulut ke mulut. Allati alamal bil kolam, Gusti Allah itu Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan manusia ke manusia yang lain. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, Allah itu Tuhan semuanya ya, bukan Tuhannya orang Arab doang, bukan Tuhannya orang Jawa doang, ya Tuhannya orang Amerika, Tuhannya orang Inggris, orang Jawa, orang Indonesia, orang Arab, dan Tuhannya semuanya. Bahkan yang mengakui tidak ada Tuhan pun itu juga milik Allah, ciptaan Allah, artinya Tuhannya itu juga Allah. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhannya Tuhan. Kalau ada yang merasa bahwa Tuhan adalah alam semesta, nah Tuhannya alam semesta ya Allah itu. Ada lagi orang ateis nggak percaya adanya Tuhan. Nah, padahal Tuhan itu punya nama lain adalah penyebab. Nah, nama lain Tuhan itu dalam bahasa Arab berubah saja. Kalau di artinya adalah penyebab. Jadi adanya sesuatu ada sebabnya. Nah, sebab itulah Tuhan Allah. Dari sini kita hanya sebuah kita garis dasar pengetahuan tentang apa itu agama, apa itu aturan, apa itu Islam ya utamanya. Versi Sunan Kali sekali lagi. Kita bahas ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hono coroko, ada caraka, ada dawuh, ada perintah, ada firman. Siapa yang berfirman? Asyhadu alla ilaha illallah, tiada lain tiada bukan, yang berfirman adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhannya suara, Tuhannya firman, Tuhannya ilmu. Doto sawalo, datang utusan, datang surat, datang perintah. Siapa yang diutus, yang diperintah? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ada firman Allah dawuh, kuutus kekasihku Muhammad untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan? Surat atau perintah apa yang disampaikan? Podo joyonya hayya alal falah, mari merayakan kebahagiaan kemenangan ini. Berbagilah umatku manusia ya hambaku Allah. Itu yang pesan yang dibawa Nabi, yang dibawa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ke dunia ini. Makanya Islam dikatakan rahmatan lil alamin, kabar gembira bagi seluruh alam semesta dan seisinya. Oke, jadi dari sini sudah mulai paham ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Padha jayanya hayya alal falah, mari menuju kemenangan, kebahagiaan, kita rayakan. Terakhir ditutup dengan Mogo Potongo, monggo ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Monggo ya Allah, saya pasrahkan badan kula, jasad, fisik, raga, nyawa kula dhateng panjenengan. Saya pasrahkan ya Allah seluruh hidup matiku, sujud rukuk, hidup matiku, masalahku, hutangku, keluargaku, urusanku semua ku kembalikan padamu ya Allah. Kula pasrahkan dhateng panjenengan ya Allah. Itu nilai pasrah, itu kunci kebahagiaan. Nah, apa hubungannya pasrah kok bahagia? Apakah itu bukan hanya kemalasan? Ini yang sering kita salah mendefinisikan. Pasrah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dengan putus asa itu beda ya. Kalau putus asa itu gini, kita sudah tidak ada harapan, kayak enggak mungkin, sudah tidak ada yang bisa menolong, itu putus asa.
Itu pasrah yang saya katakan tidak tepat tadi. Sedangkan pasrah yang tepat, hasbiyallahu min kulli syai'in, cukup aku bersandar kepada Allah Tuhan semesta alam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya apapun tanpa ridho atau kekuatan Allah yang maha agung. Moga bodongo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, sholatku, sujudku, hidupku, patiku, keluargaku, anakku, pasanganku, masalah-masalahku, ilmuku, jabatanku, wibawaku, dan macam-macamku, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Pertanyaan berikutnya, apa hubungannya pasrah kepada Allah untuk membereskan segala masalah kita? Nah ini yang kita, otak kita itu merasa jadi Tuhan ya ini. Kita tidak percaya sesungguhnya dengan kuasa Allah. Banyak loh keajaiban-keajaiban kalau kita dengar cerita-cerita mukjizat Nabi itu. Masa ada tongkat bisa membelah laut, tapi itu nyata. Malah nggak usah jauh-jauh zaman Nabi, zaman sekarang itu coba kita bicara tentang kehebatan taruhlah yang beberapa orang berpendapat itu pakai jin dan lain-lain, debus itu ya, dibakar tidak apa-apa, disiram minyak panas tidak masalah. Itu kan juga sebuah keajaiban, terlepas kontroversi itu pakai jin atau tidak, artinya keajaiban itu ada dan itu bisa terjadi jika diizinkan Allah. Nah sekarang kembali ke pasrah lagi. Perlu dipahami bahwa Allah itu dawuh, sesungguhnya makhluk manusia itu makhluk yang paling termuliakan. Artinya mulia ya sudah berkelimpahan. Allah menjanjikan menghidupi kita ya mencukupkan seluruh kebutuhan. Robik firli itu hanya pengampunan, jadi sudah diampuni apapun salah kita jika kita mau berhenti dan tidak mengulanginya, mau tobat, mau minta ampun. Warhamni itu hanya pengasih, penyayang. Kalau sudah disayang Allah, siapa yang bisa mengganggu gugat apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan? Padahal yang sesungguhnya sudah disediakan, kita tinggal ambil lah. Sudah disediakan jodoh, pasangan, disediakan rezeki, kesehatan, keharmonisan, dan macam-macam sudah tersedia tanpa batas. Bahkan kitanya yang membatasi dengan menuhankan pikiran-pikiran. Jadi kuncinya cukup kita yakin aja apa yang sudah didawahkan Allah. Kalau nggak yakin ke Allah, ke siapa lagi coba? Dan kehebatan orang-orang yang yakin itu tidak menjadikan otaknya jadi Tuhan. Coba perhatikan, kalau kita mau jujur, kita apa istilahnya, mendata ulang, ternyata pikiran kita itu yang sering bikin perkara, bikin kita sengsara. Kita masih galau tentang kemarin-kemarin, dipikirin aja yang sudah terjadi. Akhirnya apa? Kita malas, kita tidak punya tenaga untuk bergerak, atau kita khawatir besok gimana ya, ke depan bagaimana ini. Nah, pikiran kita sendiri, padahal Allah sudah menjanjikan kita akan dihidupi, disediakan tanpa batas berbagai rezeki dan kenikmatan. Jadi metode moga bodongo kembali kepada Gusti Allah, artinya kita sudah mengakui bahwa kita sebagai Nur Muhammad, kita sebagai rosotan kenangan Allah, perasaan yang tidak pernah goyah bersama Allah, yang sudah ditakdirkan, dipastikan berkelimpahan, dicukupkan, bahkan disediakan tanpa batas sesuai apa yang kita butuhkan, kita inginkan. Kan kita tinggal merayakan, kita tinggal berbahagia saja. Masalahnya kan tidak begitu. Ini ibaratnya berapa? Ini tangan kita, ini versi metode sedonak metode ya. Anggap tangan kita adalah kita yang kita bisa ngapa-ngapain lah. Ini masalah-masalah kita, emosional kita, ketakutan, kesedihan, putus asa, kemarahan, bangga diri, sombong, ingin macam-macam dan lain-lain itu. Nah, itu sebenarnya kan nggak nempel, kita miringkan kan jatuh ini ya. Nah,
Masalahnya kita pegang erat-erat, sehingga seolah-olah bolpen ini adalah tangan kita, seolah-olah kita itu adalah masalah itu. Padahal kalau kita bisa menyadari ini hanya sebuah emosi saja, ini bukan saya. Jadi yang marah, yang sedih, yang bingung, yang khawatir bukan saya, hanya emosi di dalam diri saya yang hadir. Kalau kita sudah sadar kan mudah. Makanya kemarin kita ada pertanyaan seperti yang saya katakan metode itu, sekarang metode Sedona metode itu kan sebenarnya versi Mogobodongo juga sama aja. Kita kembali ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua dari Allah dan akan kita kembali kepada Allah. Biarkan energi Allah dengan perintahnya ke alam semesta mewujudkan apa yang sebenarnya sudah disediakan untuk kita. Makanya kita jangan berpegangan kepada masalahnya, kita kembalikan kepada Allah. Nah inilah analoginya, kita cukup melepaskan saja dengan kemauan dan izin kita, maka jatuh. Kalau kita menggenggam seolah-olah ini adalah hal yang tidak mungkin kita rubah, maka itu yang terjadi. Taruhlah ini masih kita genggam, kita ingin minta ganti buku, taruhlah buku anggapnya keberlimpahan. Kalau kita ini nggak lepas, dikasih buku kan jatuh lagi, dikasih alam semesta buku jatuh lagi, karena kita masih memegang ini. Coba kalau ini kita sudah lepas, dikasih buku, kita bisa menerima dengan nyaman. Ini ya bisa diterima ya, artinya Hono Coroko Doto Sawolo Podo Jaya Mogobodongo, jika kita mau memahaminya, tidak ada itu bid'ah. Justru ini adalah mengembalikan diri. Kalau kita bahasakan akidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alal falah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billah. Itu plok. Beda di bahasa saja, satu pakai bahasa Jawa, satunya bahasa Arab. Tapi definisi makna atau hakikat apa yang diajarkan Sunan Kali itu benar-benar kita ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah. Caranya gimana? Ya udah, misalkan coba kita kalau mendengar adzan itu kan dalam bahasa sanepan atau bahasa syariahnya, perintah Allah untuk apa? Kita datang ke panggilan Allah, sudah waktunya sholat, waktunya mendata ulang, waktunya membersihkan diri, waktunya bersih-bersih, melepas emosional kita dengan cara sujud syukur atas bumi Allah yang diciptakan Allah dengan berbagai kemurahan-kemurahannya yang kita masih bisa hidup sampai hari ini. Sampai tadi dari duhur ke asar sujud syukur lagi, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya tidur lagi, terus bangun subuh syukur lagi, begitu terus. Kenapa kok bahasanya itu dirilis atau didata ulang atau dibersihkan terus menerus emosional kita dengan cara sholat? Itulah hakikatnya, supaya kita kembali ke Mogobodongo dan kita menikmati apa itu namanya podo jayanya. Kita kembali ke sholatku, sujudku, pasrah panjenengan ya Allah, papi hidupku, maka kita akan sangat bahagia karena kita sudah kembali ke fitrah kita, kerosotan kenal Allah, ke perasaan yang tidak pernah goyah. Artinya kita sudah merasakan berkelimpahan dan lain-lain. Dan jika itu bisa kita rasakan, maka syariahnya mengikuti ada aja. Sering ya lihat orang yang santai tapi terus rezekinya ada aja, tapi ada yang wetu, yang semangat, bekerja keras, nggak dapat atau dapat tapi habis-habis saja. Ada yang suka berderma, sedekah tapi uangnya nggak pernah habis. Kenapa? Karena di dalam bawah sadarnya sudah otomatis percaya kalau kita mau memberi akan datang lagi keberkahan. Kalau kita mau bersyukur, datang terus kenikmatan. Jadi pertanyaan satu, jika Anda merasa tidak nikmat hari ini, merasa masih sedih, susah, marah dan lain-lain, perhatikan hubungan Anda dengan Allah. Apakah Anda sudah senantiasa bersyukur di setiap napas nifas kehidupan Anda? Jika Anda merasa hari ini masih belum kaya, kekurangan dan lain-lain, perhatikan, sudah aktifkah, istiqomahkah, konsistenkah kita bersedekah? Allahumma paham, salam berkelimpahan, salam menikmati, hayya alal falah.
monggo botongo maka kita rasakan podo joyonya. Assalamualaikum warahmatullahi